Halo, assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jum Curahi. Assalamualaikum. Wah, di luar panas banget, Pak, di dalam ya. Nah, oke. Di sini aja lebih jelas suaranya ya. 4 hari yang lalu aku pernah bikin update di komunitas. Alhamdulillah udah bisa digunakan komunitasnya. Di situ aku bikin postingan tentang teman-teman bisa tanya apa aja ke aku seputar apa aja, pokoknya nggak sara sama yang nggak berbau purpur gitu ya. Oke, ini ada yang masuk, ada berapa nih? Bentar. Pertanyaan yang pertama ini dari Irfan Prepper. Dari nggak kelihatan ya. Tak bacain aja ya. Dari Irfan Preben. Kenapa nama channelnya kok cum? Kenapa nama channelnya kok cum? Itu ada panjangnya ya, Cum Curahi ya. Kenapa ya? Dulu itu awal-awalnya itu nama cum itu aku dari SMA itu udah dipanggil dengan nama panggilan cum, karena nama asliku itu banyak yang ngembarin kayak gitu. Tapi cum itu bagian dari nama panjangku kayak gitu. Terus belakangnya itu dikasih Curahi ya bacanya. Tapi teman-teman biasanya bacanya Curahi, tapi yang aslinya itu bacanya Curahi. Nah, itu dari aku kan suka nonton film. Terus dulu itu suka banget film yang berjudul ketok lawasi aku nek no. Band of Brother itu, di situ itu ada yang namanya Buki Curahi. Nah, di situ itu cum itu kayak pembawa hoki gitu ya, panggilan cum. Jadi orang itu cepet akrab gitu sama aku. Cum kayak gitu. Banyak. Jadi waktu SMA itu baru dipanggil sebutan cum kayak gitu. Tulisannya CHUM ya, cum. Dan aku makasih banget buat, masih ingat aku siapa yang manggil aku pertama kali, yaitu Mbak Siti Fatima. Masih ingat aku nggak? Di mana ya orang? Kalau nggak salah terakhir kabarnya Mbak Siti ini ada di Malang. Dia itu seniorku yang pertama kali manggil aku dengan sebutan cum kayak gitu. Terus akhirnya dari situ aku dipanggil cum terus di mana-mana. Kalau misalnya aku kenalan atau apa ya, namanya siapa, cum kayak gitu. Itu kayak nama biar orang tuh kalau pertama kali kenal aku itu langsung inget cum lah kayak gitu, bukan cium ya, cum kayak gitu. Nah, untuk Curahinya sendiri itu dari film Band of Brother itu tadi ya. Di situ ada kayak bukit namanya Bukit Curahi di film itu. Pokoknya lihat deh filmnya, itu film tahun berapa ya? Aku ditelok bojoku jaisin aku. Curahi itu pokoknya intinya intinya itu semangat tanpa batas, semangat banget kayak gitu. Itu bukan bahasa India. Banyak orang kira itu bahasa India, bukan bahasa bukan bahasa India. Itu bukan bahasa India ya, cum itu ya, cum Curahi. Jadi namaku plus dari filosofi film of Band of Brother itu, yang berarti Curahi itu semangat yang menggebu-gebu lah, seperti itu. Karena setiap yang ingin mendaki Bukit Curahi itu harus punya tekad dan semangat yang kuat biar sampai di puncak bukitnya itu. Seperti itu ya. Tuh. Jadi baru nama pertama dulu kan masih ada Facebook ya, jadi nama Facebookku aku kasih nama itu, nama YouTube
aku kasih nama itu, channel YouTubeku, terus nama Instagramku juga. Aku nggak main Twitter, nggak main TikTok, enggak. Udah itu. Tadi yang pertanyaan pertama, kalau masih belum jelas nanti komen di bawah ya. Oke, semoga menjawab. Untuk pertanyaan yang kedua, ini dari akun Wafa Agis. Ya opo awal mulai gawe YouTube biyen? Aku bahasa Indonesia ini ya. Gimana awal mulanya membuat YouTube gitu? Itu pertanyaannya, awal mulanya. Jadi awal mulanya bikin YouTube itu sebenarnya udah punya channel YouTube itu dari tahun berapa ya? Aku lupa, saya lihat ya. 2000 piro ya? Bentar. 2015, April 2015 itu udah punya channel YouTube, cuman nggak pernah posting video-video. Baru sadar kalau YouTube itu lama-lama juga akan bisa menghasilkan cuan. Akhirnya berusaha untuk, kan ini kan aku lagi pengangguran ya, ibu rumah tangga yang nganggur di rumah, sukanya juga lihat YouTube. Terus kenapa enggak kita coba berkarya juga di YouTube biar bermanfaat juga, ngisi waktu luang, istilahnya itu buat nabung juga. Lama-lama kan pasti juga dapat cuan dari YouTube ya kan. Nah baru sadarnya itu tahun 2019. Ya Allah, sadarnya kok si suwe ini. 2019 itu bulan November, insya Allah seingatku November tahun 2019 baru aktif upload video-video itu di YouTube seputar hobiku lah. Hobiku kan menanam, terus menanam di terasku yang sempit. Habis itu goes, ada sebagian video-video goes itu. Terus seni, suka juga seni, sama memasak ya, seputar rumah tangga seperti itu suka. Terus biar tombok kangen dulu kan ya, begitulah pokoknya. Seperti itu awalnya. Jadi niatnya itu memang untuk mengisi waktu luang supaya lebih bermanfaat, itu menabung, lama-lama kan sedikit-sedikit nanti nambah subscriber, lama-lama jadi bukit. Terima kasih buat semua subscriberku, matur suwun yang udah setia nonton, yang baik hati, yang suka memberi komen dan like, yang udah subscribe, suka nonton, matur suwun. Seperti itu awalnya. Nah untuk pertanyaan yang berapa ini? Ketiga yo, dari Sky Gaming. Waduh, tante-tante. Bagi-bagi tips jadi YouTube pemula. Oke, bagi-bagi tips untuk YouTuber pemula ya. Gimana ya? Yang pertama itu harus ada niat dari kita. Kita jangan istilahnya, gak munafik lah ya, kalau di YouTube itu pasti ada penghasilannya suatu saat. Karena memang sekarang peraturan di YouTube itu lebih ketat ya, tahun 2020 ya kalau nggak salah. Itu pendaftaran itu kalau mau mengajukan iklan itu harus minimal 1000 subscriber dan 400 jam tayang. Jadi kalau kita nggak punya niat dalam diri kita untuk aku harus terus maju dan berkarya di YouTube, mau bikin konten yang istilahnya kalau nggak ada niat lah nggak mungkin bisa lah, pasti males saras-sarasan bikin konten ya kan. Terus tipsnya itu juga cari konten atau yang mau diupload videonya itu yang sesuai dengan kemampuan kita, apa yang kita sukai, yang sesuai dengan apa yang kita bisa. Kayak misalnya aku kan ya biasanya sehari-hari kan masak, menanam kayak gitu ya, apa nemenin anak melukis dan sebagainya kan, seperti itu kontenku. Kalau misalnya teman-teman bagi yang pemula sukanya apa, hobinya apa, bisa dibuat contoh untuk bikin konten. Jadi seterusnya itu nggak akan bosen, jadi bisa terus cari ide apa gitu, nggak akan bosen. Itu yang pertama. Dan kedua, selalu semangat, dan kontennya pun itu harus yang
hobi, nggak harus hobi sih, tapi yang kita sukai kayak gitu. Nggak harus hobi, misalnya nggak punya hobi ya, apa yang disukai deh pokoknya. Siap orang kan beda-beda ya, seperti itu. Jadi kalau kita bikin konten itu jadi kita itu seneng seperti itu. Terus untuk awal-awal jadi YouTuber pemula seperti aku ini, awal-awal itu harus rajin upload ya, upload video. Itu aku juga belajar di YouTube juga, banyak akun-akun yang membahas tentang YouTube pemula. Jadi teman-teman yang pemula itu bisa lihat itu banyak upload. Dulu itu awal-awal itu aku hampir seminggu itu 4 kali lah, 4-3 kali upload. Terus capek yo ternyata. Terus aku menurun, pokoknya sering-sering lah, seminggu itu 2-3 kali lah upload. Kalau sekarang sih seminggu 1 kali atau 2 kali nggak masalah ya, pokoknya tetap rutin upload video. Jadi perbanyak video untuk menambah subscriber, dan jam tayangnya juga akan lebih banyak seperti itu. Lalu dan yang terakhir, tips yang terakhir, terus belajar. Di YouTube itu banyak pembaruan, banyak aturan-aturan yang kita harus tetap update apa aja peraturan di YouTube, karena kalau kita melanggarnya akun kita juga bakalan di blacklist sama YouTube, kita nggak bisa akses kan kayak gitu. Jadi banyak belajar, selain belajar untuk teknis ya, misal ngedit. Awal-awal aku nggak bisa ngedit, aku cuma bisa ngambil video ya. Ngedit itu nol, nggak nol sih, tapi memang nggak bisa ya, setengah lah istilahnya kayak gitu, nggak bisa ngedit karena aku bisanya cuma ngambil video, ngambil foto kayak gitu. Sedangkan kalau di YouTube itu harus bisa, paling nggak kan kalau misalnya bikin sendiri ya, kalau artis sih bisa bayar orang buat ngedit ya kan, tapi kalau kita kan harus ngedit sendiri. Aku juga pakai HP, ngeditnya pakai HP. Jadi belajar ngedit. Di YouTube juga banyak tutorial tentang cara ngedit di HP kayak gitu, ngedit video yang bagus kayak gimana. Sampai sekarang pun saya juga masih jelek kan videonya, cara ngeditnya juga masih belajar, tapi paling enggak sudah bisa dinikmati lah kontennya, walaupun nggak terlalu bagus-bagus amat ya kan. Yang penting selalu belajar dan belajar terus. Oh ya, yang paling terpenting yaitu sebagai YouTuber pemula itu jangan cepat putus asa, tetap semangat, karena biasanya itu banyak nyinyiran dari sekitar ya, entah itu ya pokoknya yang bersifat negatif juga banyak ya, namanya juga manusia ya kan, hidup di masyarakat. Jadi harus tetap semangat, positive thinking, dan terus berkarya. Apapun yang kita dengar yang itu negatif, buang jauh-jauh ya, ambil positifnya buat kita, memacu kita untuk kreatif dan semangat buat bikin konten seperti itu. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya ini dari siapa ya, akunya nggak jelas, ini nggak ada namanya juga, aku bacain aja ya. Tanaman hias yang paling gampang perawatannya opo? Tanaman hias yang paling gampang perawatannya apa? Menurutku itu ada 2 tanaman hias yang paling gampang perawatannya. Yang pertama itu lidah mertua sama sirih gading. Jadi nanti aku tunjukin ya videonya mana yang namanya lidah mertua dan sirih gading. Kenapa paling gampang? Aku jelasin. Cus. Nah, ini yang namanya lidah mertua. Kenapa ini tanaman hias yang paling mudah banget? Karena menyiramnya juga bisa 2 hari sekali, bisa di outdoor ataupun indoor. Juga bagi yang sibuk itu gak perlu ini susah-susah untuk bersihin daunnya yang kering atau berguguran, karena ini cuma sebatas gini aja ya, daunnya memanjang kayak gini. Dan tanaman lidah mertua ini
gampang banget bertunas, jadi gampang banget untuk memperbanyaknya. Tunasnya itu bisa dipindah ke pot lagi, jadi bisa lebih banyak, cepet banget bertunasnya. Terus lidah mertua ini juga penghasil oksigen yang baik ya. Cara perawatannya pun gampang, cuma misalnya daunnya ini disemprot-semprot kayak gini, terus dilap pakai tisu, udah gitu nanti mengkilap lagi. Jadi menurutku tanaman hias paling mudah itu ini, lidah mertua. Jadi cara perawatannya dan penanamannya mudah banget. Lalu yang kedua yaitu sirih gading. Nah ini hampir sama, ini cepet banget diperbanyak dengan cara dipotong terus direndam air terus ditanam kayak gitu, terus cepet banget tumbuh. Kalau ini sirih gading variegata tuh bisa cantik, hijau merambat. Ini taruh di tempat yang teduh bagus, taruh di tempat yang panas juga bagus. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Bisa. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana ini dari Muhammad Ali HL. Ini sering komen juga ya, makasih juga ya sering komen, matur suwun juga ya. Bagaimana cara supaya nanam kentang di polybag bisa tumbuh subur? Nah ini dia pertanyaan yang belum bisa aku jawab. Jujur ya, aku udah beberapa kali nanam kentang dari biji kentang yang aku beli dari tukang sayur, terus aku biarin sampai tumbuh daunnya, itu aku tanam. Aku udah dari awal-awal dulu, belum bikin YouTube pun aku udah pernah nyoba, tapi aku nggak tahu itu cara kentang itu tumbuh subur itu kayak gimana. Mungkin pakai pupuk organik ya, mungkin pakai pupuk yang kimia, tapi aku kan anti banget itu pakai pupuk kimia, jadi aku biasanya pakai pupuk organik. Karena aku sebelumnya itu nanam kentang itu selalu subur di daunnya, tapi nggak ada kentangnya gitu loh, jadi itu namanya gagal ya kan. Aku jadi belum tahu itu formula menanam kentang di polybag itu. Kalau selain kentang, aku sih udah pernah coba dan berhasil tuh kayak ketela, terus kunir, jahe, talas. Next ya aku bikin videonya talas. Nah itu kalau selain itu aku masih belum coba, jadi itu mau aku coba lagi. Jadi aku masih belum tahu itu ya, jujur loh ya, ini aku jawaban yang jujur. Aku belum berhasil menanam kentang subur di polybag kayak gitu. Biasanya karena aku nanamnya itu di karung kayak gitu, belum pernah coba. Mungkin bisa dicoba karena praktek berkali-kali mungkin bisa berhasil. Next kalau misalnya berhasil aku videoin, oke? Yang sebelumnya kan aku gagal ya, aku videoin itu di video-videoku sebelumnya seperti itu. Panas ya di penuh ya. Iya aku nuk buri. Nah seperti itu ya, yang masuk cuma ada 5 pertanyaan, tapi nggak apa-apa, semoga saja itu menjawab. Semua jawabannya itu semoga menjawab, memuaskan. Kalau misalnya teman-teman nggak puas dengan jawabannya, bisa tanya lagi, komen di bawah, oke? Seperti itu dulu. Minta komennya gimana nih, gimana apa? Udah oke. Next aku mau bikin video apa ya, panen ini apa ya, kok irungku si omboe bolongan ya. Panen talas di pot, jadi aku sempet menanam talas dan mau panen. Oke, tunggu ya, bye, matur suwun, wassalamualaikum. Dah.